Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kokoro apa? Kokoro no Tomo. 3, 2, 1. Ngopi cakep. Ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. You. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Wow. Oke. Halo sobat ngopi. Piye kabare? Is ngopi belum? Ngopi cakep sih, ya. Dan kita tadi udah buka dengan sebuah ya kita udah nyanyi-nyanyi bareng dengan yang tamu saya yang paling cakep, Romo Budi. Halo Romo Budi, kita ketemu lagi. Ya, jumpa lagi, Jumpa Luis, lagi. long time no see. Iya, yang pergi kamu atau saya? Oke, Ya. Romo. Tadi kalau kita udah nyanyi di awal, itu kan lagu rohani yang bisa dibilang cukup populer ya di masyarakat ya, di umum ya. Nah sebetulnya kita pengen tanya nih, kalau di gereja kita, gereja Katolik nih, lagu-lagu seperti itu apa sih bedanya dengan lagu-lagu yang sering kita yang emang kita pakai selama untuk kalau ekaristi, lagu liturgis gitu? Ya, beda. Jadi berbeda lagu rohani yang bercorak umum untuk pujian atau untuk kegembiraan, bisa juga untuk devosi. Berbeda dengan lagu liturgi khusus untuk peribadatan dalam gereja. Ya. Jadi memang tidak serta-merta lagu yang saya nyanyikan tadi bisa dipakai di gereja, kecuali untuk katekesi atau loh Romo kok nyanyi lagu itu di gereja, khotbah kadang-kala saya nyanyi itu lain ya, itu ilustrasi. Untuk peribadatan, lagu pembuka, lagu persiapan persembahan, komuni, penutup, sebaiknya tidak lagu rohani semacam itu. Jadi memang sudah ada apa istilahnya, pakemnya kali ya? Ya, berbeda ya. Lagu tidak serta-merta lagu yang dinyanyikan secara rohani atau yang beredar di umum, apalagi sudah populer ya, sebagai lagu pop itu bisa kita masukkan dalam gereja untuk persekutuan doa, untuk puji-pujian, untuk worship, bisa ya dalam secara umum. Tapi saudara kita yang Protestan memakai ya, tapi gereja Katolik ada aturan tersendiri ya untuk misa atau peribadatan ya, yang namanya nyanyian liturgi. Nyanyian liturgi. Itu kalau saya pernah tahu beberapa kali sih ada katanya yang boleh apa istilahnya, dipakai lagu-lagu yang ini untuk pembukaan, lagu-lagu waktu pengiring umat terima komuni atau penutup. Ya. Itu bisa. Jadi di gereja lagu sudah di plot begitu ya, ada yang namanya proprium, lagu yang tetap itu, lalu ordinarium yang tetap itu ya. Ordinarium misalnya Tuhan kasihanilah kami ya. Lalu kudus-kudus. Lalu kemuliaan kalau hari raya, hari Minggu ya, hari Minggu. Lalu anak domba Allah, Bapa kami ya, itu khas ya. Lalu lagu yang
pembuka, lagu persiapan persembahan, lagu komuni ada corak tersendiri ya. Lagu penutup ya, lagu Itu atau madah syukur. apa boleh digantikan dengan lagu-lagu rohani yang ada gitu, yang umum? Anda harus dibedakan dulu ini lagu liturgi dan non liturgi ya. Jadi tidak serta-merta bisa masuk dipakai di gereja. Memang kadang-kadang anak muda spekulasi itu ya, lagu misa di luar nyanyikan cocok ya. Sebetulnya di gereja tidak boleh ya, lagu semacam itu. Ada khusus lagu untuk pembukaan misa dalam Ekaristi. Lagu Mazmur Tanggapan, apalagi Mazmur Tanggapan itu lebih tegas lagi. Syairnya ya, syairnya dari Mazmur yang dinyanyikan itu ya, ayat-ayatnya itu. Nah, kalau Bapa Kami itu kan ada berbagai versi tuh, Mo. Bapa Kami itu sebetulnya bisa ini semua tuh. Bisa Bapa Kami syahadat itu harus persis dengan rumusan yang atau dari kitab suci atau dari rumusan gereja. Syahadat ada 2 rumus, yang pendek dan panjang. Betul. Puji syukur nomor 1 dan 2. Itu udah. Ini tidak boleh ya seperti itu harusnya. Atau dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia. Kalau membuat lagu berdasarkan syahadat, itu syairnya harus dari itu. Bapa Kami juga demikian. Bapa Kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Ya, syairnya itu ya. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Atau dalam bahasa Latin ya persis seperti itu. Ada yang improvisasi dulu pernah sempat terjadi ya, Bapa Kami bebaskan. Wah, ini lain itu. Bebaskan kami selalu. Bapa Kami bebaskan. Wah, enggak, sebenarnya ya seperti yang diajarkan Kristus. Kalau itu dinyanyikan ya mungkin ya untuk puji-pujian, bukan lagu Bapa Kami dalam Ekaristi. Hendaknya sesuai dengan ya yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus sendiri. Berarti yang apa yang ada yang kita nyanyikan di juga ordinarium toh, Tuhan kasihanlah kami, kemuliaan, persis kalau mau mengarang lagu ya persis, atau bahasa Indonesia atau bahasa Latin, syairnya yang ditetapkan oleh liturgi itu. Maka untuk lagu-lagu baru bukan ya syairnya itu harus hanya membuat lagu harus taat pada syairnya itu. Dan dibuat khusus untuk liturgi. Dan apakah itu harus maksudnya ada persetujuan dari mulai KWI dan Oh iya, ada otoritas dari gereja untuk menjaga ini lagu ini boleh dipakai di gereja atau tidak. Ya. Oh, memang ya harus ini. Jadi kalau misalnya kita kur gitu mau menginginkan sendiri lagu ciptaan sendiri nggak bisa ya? Ya, kadang-kadang dikoreksi, kadang-kadang ini sempat juga kebobolan pada dekade tertentu itu ya. Pakai apa, Bapa Kami Bandung Selatan, loh. Kok gitu kelihatannya kok enak ya. Bapa Kami yang ada di surga, tak kentrung loh, ini image-nya lain ya. Iya. Atau dulu waktu saya SMA di seminari ada teman saya di stasi menyanyikan lagu Bapa Kami Jepang bagaimana? Ya umat desa enggak tahu, tapi ya itu dia karang lagu itu, Bapa Kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kokoro apa? Kokoro no Tomo. Nah, kelihatannya kok enak lagunya ya, tapi enggak boleh itu. Harus memang dikarang gaya Jepang, tapi jangan menggunakan apa itu melanggar hak cipta ya. Iya. Jadi harus gimana kalau kita mau membuat satu lagu yang ini harus ada persetujuan dari otoritas. Ya, tidak semata-mata lagu yang enak didengar lalu dipakai dalam misa atau peribadatan. Kalau untuk camping, untuk apa ya, lain lagi ya, untuk gembira-gembira atau rekreasi ya silahkan. Tapi untuk peribadatan kita harus pakai aturan liturgi. Ya, tidak serta-merta lagu yang enak didengar atau lagu rohani ya yang menyebut nama Yesus, tapi ya sepertinya mungkin juga mengutip kitab suci, tapi apakah ini cocok untuk kaidah liturgi yang sedang dirayakan? Ya. Oh, iya. Apakah memang dari kita gereja Katolik memiliki satu lembaga khusus yang bagian mengulik lagu ini? Ya, di tiap keuskupan ada yang namanya komisi liturgi.
Ya, kita Oh. punya Romo Rindra Kusuma. Kusuma. Dia ketua komisi liturgi Keuskupan Surabaya. Oh. Saya penasihat liturgi. Ikut dalam tim dan ada anggotanya. Oh. Memang sekarang hari-hari ini sedang menggarap ya, kalau masih bekerja keras ya, tapi dalam masa pandemi ini bagaimana untuk seperti himbauan Bapak Uskup untuk menyusun lagu-lagu liturgi Keuskupan Surabaya ya, belum jadi, masih didiskusikan ya bagaimana beberapa lagu yang dipilih, karena memang ya puji syukur ini sudah berapa tahun ya Bapak Uskup minta ini supaya ini kan sudah tidak akan direvisi, dia sudah ya sudah jadi Mada Bakti juga Keuskupan Agung Semarang ya, pakai ya Surabaya, Bapak Uskup Surabaya rindu untuk membuat ya ada lagu kumpulan liturgi Keuskupan Surabaya. Oh. Ya nanti dipilih dari lagu-lagu yang diusulkan dari paroki-paroki itu, disusun sedemikian, dibukukan, dipakai untuk umat Keuskupan Surabaya. Nanti diberi imprimatur dan nikil obstat ya. Supaya bisa dipakai umat Keuskupan Surabaya. Ya. Tapi kan maksudnya kalau lihat Mada Bakti atau Puji Syukur itu kan kita misa di kota manapun kayaknya lagunya hampir sama ya ininya ya, yang kita karena berdasarkan pada Puji Syukur kadang-kadang gitu ya. Dan dulu Mada Bakti ya di Jakarta, di sini, dimanapun kita bisa umat jadi familiar, oh lagu ini gitu kan. Sekarang kalau itu Keuskupan Surabaya menginginkan lagu sendiri, berarti umat di keuskupan lain belum tentu tahu dong lagunya. Loh, kan kita bisa mengumpulkan lagu-lagu yang mungkin sudah dipakai uskupan lain, kita izin ya, yang tidak ada dalam Mada Bakti maupun Puji Syukur, yang belum dibukukan, atau asli karangan komponis-komponis Keuskupan Surabaya. Ada beberapa lagu yang keren, sudah disiapkan. Ya. Yang baru sekarang ini ya Mo ya, lagu Komuni Batin ya. yang mulai Komuni Batin, ya itu kan doa Santo Alfonsus ya. Sedemikian tidak hanya didoakan tapi ya supaya umat ya lalu dinyanyikan ya. Tapi kalau kita ngomong lagu-lagu ordinarium itu kan berarti ada kala misa itu tidak dinyanyikan ya, yang ordinarium itu ya, kayak kemuliaan atau Tuhan kasihanilah itu kan kadang diucapkan aja kan, ada beberapa kali ya. Berarti memang kalaupun dinyanyikan ya itu sudah ada patennya yang harusnya nggak boleh diganti dengan irama lain gitu ya, kurang lebihnya. Iramanya banyak. Banyak, Anda boleh pakai Laudasion ya, Misa Kita, Misa Raya, banyak pilihan. Berarti kan yang sudah ada yang sudah disetujui oleh Keuskupan atau Gereja Indonesia. Oh iya. Versinya banyak sekali. Anda tinggal pilih. Betul. Ini kan banyak nih, ada di luaran banyak sekali. Saya pun mendengar, Gereja Katolik lagunya kok rasanya nggak happy, nggak bikin ini. Emang karakter ini untuk menjawab orang-orang yang bertanya seperti itu. Apa memang kita khasnya seperti itu ya, Mo? Katolik begitu itu umum. Ada apa dengan dirimu kok tidak happy? Gereja universal, lo ya toh. Kalau yang aneh-aneh itu gak Katolik ini, lo ya toh, orang merasakan home dengan lagu-lagu yang disajikan dulu Gregorians. Ya umat terbuai dengan lagu Gregorian, tapi ya dalam arti tertentu umat kadang-kadang tidak menyanyi, yang nyanyi kantor atau kor. Iya. Requiem Aeternam atau biarawan-biarawati yang nyanyi, umat melintir rosario. Dulu nges ya, tidak perlu nyanyi. Dulu misa dalam bahasa Latin Deus Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Itu yang jawab missinar, umat rosario atau doa. Dulu begitu sebelum Konsili Vatikan kedua. Sekarang enggak, umat partisipasi. Hal yang sama juga dalam liturgi. Ya, Gregorian ya memang lagu punya nada
tertentu ya. Katoliknya itu ya Iya, kuat iya, sekali iya, ya, betul tapi kadang-kala umat kesulitan ya. Iya, iya, betul. Tapi masih ada juga beberapa lagu yang dinyanyikan bersama, Gregorian itu. Ya. Ya karena umat yang udah mulai paham ya, kayak kalau kita Natal itu kan lagu Gloria in Excelsis Deo. Gloria itu in kan Excelsis Deo. umat udah ngerti lah istilahnya, walaupun mungkin ya tetap mesti baca ya ininya ya, kata-katanya ya. Tapi itu udah familiar sekali kan. Nah sekarang saya mau tanya Kak, alat musiknya, kenapa gereja Katolik ini selalu hanya organ? Duh, udah hanya organ. Umumnya kan, Iya, organ. ya itu yang direkomendasi supaya pakai organ. Saya khawatir Ya. anak-anak muda sekarang udah nggak familiar loh dengan organ. Ya. 10 tahun lagi Bisa menggunakan gitar, bisa. Saya di Filipina, waktu di Filipina bisa pakai gitar begitu. Memungkinkan ya masih. Ya kadang-kala juga ya Keyboard. piano bisa tertentu ada, bisa. Iya. Lagu-lagu tertentu bisa. Karena Ya. skill Tapi bermain. umumnya kita menggunakan organ dengan irama tertentu, cara mengiringinya pun Iya, tidak khas. lagunya bagaimana mengantar kepada suasana surgawi. Wah. Ya, untuk anak muda bisa saja antara tertentu ya seizin pastor dengan irama tertentu. Ya. Lagu-lagu tertentu atau misa sekolah, misa anak-anak kadang-kala pakai dungcak. Lagu-lagu yang sudah direkomendasi tapi tetap harus dikonsultasikan dengan pihak saksi atau komisi liturgi atau pastor paroki supaya sungguh-sungguh umat bisa ikut serta dalam perayaan itu. Tidak nanti tergoda terganggu mereka untuk memuji Tuhan. Kadang terlalu asik dengerin chornya yang keren gitu nyanyinya ya, jadi umat jadi terpukaunya ke chor ya. Justru sebetulnya musik liturgi itu membantu untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Berarti nggak harus alat musik itu organ ya. Saya cuma khawatirnya 10 tahun lagi ketika organ sudah tidak diproduksi gitu misalnya. Kan ya susah juga gitu kan. Inkulturasi ya bisa, pakai gamelan ada. Iya, kalau di daerah. Kamu di Jawa Tengah atau di paroki tertentu, di Keuskupan Surabaya, di stasi tertentu ada masih menggunakan gamelan. Ya. Ke Mojorejo, Blitar Selatan itu mereka pakai gamelan. Bahkan dulu juga waktu saya ya ke paroki tertentu ya mereka pakai jedor. Loh, tak kentrung ya. Kawula tak kendel pitados sing Allah tak gendung tak dengdung. Nah, pakai jedor. Oh iya. Loh, organ ndak bisa main, mereka pakai ya kayak klotekan itu ya. Ya. Lagu-lagu Jawa umat sudah terbiasa dengan musik itu. Nah, di mana umat bisa menyanyikan pujian dengan mengapa tidak ya? Itu inkulturasi ya. Dengan musik tradisional. Ada. Pakai jedor ada di tempatnya Romo Eko Wiono di rumahnya. Sana Wates itu pakai jedor begitu. Iya. Keren. Mojorejo pakai gamelan. Ya, lagu-lagu Jawa dengan gamelan dalam bahasa Jawa. Ini menarik. Ayo kita ngopi dulu, Kita ngopi dulu. Ya. Berarti di gereja kita sebetulnya tidak menutup kemungkinan ya untuk alat musiknya. Kecuali band kali ya, full band ya, nggak bisa ya. Tergantung ya. Ya, pada event tertentu saya kira mengapa tidak ya. Dulu di Jogja itu misa anak muda, mereka menggunakan itu dengan ya. Wow. Disiapkan sedemikian untuk lagu-lagu tertentu ya. Mengapa tidak? Iya. Ya tapi yang namanya ordinarium seperti tadi itu kan ya kalau biasanya misa minggu lumrah itu ya seperti tadi para event-event tertentu setiap kali digunakan alat musik tertentu atau misa orang muda mengapa tidak ya menggunakan semacam itu ya. Oke. Nah sekarang kalau kita ngelihat lagi ke KUR terutama ya, KUR itu sendiri apakah memang sesuatu yang wajib sebagai pelengkap sebuah misa? Ya paduan suara tidak harus ada paduan suara.
misa itu hakikatnya ada imam yang mempersembahkan misa. Lalu ada umat yang menjawab ya. Memang ada romo misa privat ada ya, tapi tidak ideal. Umumnya ada imam lalu ada umat yang ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Di masa pandemi ini dikurangi ya untuk bahkan seminimal mungkin tidak usah pakai nyanyi, apalagi paduan suara. Betul. Sekarang pun dalam transisi pun saat ini hari-hari ini pun walaupun sudah misa minggu dengan umat, ya masih ya dihindari paduan suara. Mengapa? Kumpulan banyak orang itu cukup kantor atau solis yang menyanyikan mewakili umat. Juga tidak boleh nanti keras-keras itu muncrat semua. Ya. Harus pakai masker. Ya emang ya. Di paroki saya diumumkan jangan keras-keras nyanyinya, nanti muncrat. Jadi tidak mesti harus ada paduan suara. Lalu juga tidak harus menyanyi keras-keras hari-hari ini, masa pandemi ini ya. Ini kasuistik ya. Jadi tidak harus ada paduan suara. Tidak harus ada lagu-lagu. Tapi dalam masa biasa, dalam situasi normal, perayaan Ekaristi hari Minggu, wah hendaknya ya harus meriah. Ada lagu pembuka, ya, lalu ada lagu-lagu ordinarium dinyanyikan. Di masa pandemi ini diminta, ya oke lah ordinarium khusus kudus yang hendaknya dinyanyikan. Mengapa? Ya pujian itu ya, sanctus itu ya. Tuhan kasihlah kami Bapa kemuliaan, anak domba Allah hendak dinyanyikan, tidak apa-apa. Kudus hendaknya dinyanyikan untuk menunjukkan kemeriahan dalam Ekaristi ini, paduan suara para malaikat itu ya. Direkomendasi untuk ya dinyanyikan. Maka untuk privasi imam menyanyikan toh. Nah, nek gak itu seperti belum hari Minggu ya. Nah, betul. Semacam itu. Ya. Oke, untuk lagu-lagu yang lagu-lagu salah satu lagu yang paling saya ingat itu lagunya waktu kita baptis ya. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Nah itu kan lagu dari istilahnya zaman kecil sampai sekarang masih tetap dinyanyikan terus ya. Kalau ketika ada pemercikan air ya, suci ya. Itu mengenang janji baptis. Jadi ya. Pada perayaan Hari Raya Paskah, selain ada upacara cahaya, ada liturgi sabda. Kalau ada pembaptisan ya setelah pembaptisan itu ada namanya liturgi, ada pembaharuan janji baptis. Iya. Dalam saat itulah, ya selain mengulang janji baptis, lalu biasanya dinyanyikan lagu syukur kepadamu Tuhan itu. Imam berkeliling memberi berkat kepada umat untuk mengenang ya baptisan dulu itu. Lagu fenomenal sekali itu. Mau nyanyi lagu itu? Kita akan nyanyikan lagu itu nanti ya. Oh boleh. Ya. Oke Romo, rasanya ini udah banyak memberikan pengetahuan baru nih buat sobat ngopi. Jadi bahwa memang benar-benar di gereja kita ada rambu-rambu yang nggak boleh asal ditabrak aja ya, gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan ke ini sobat ngopi semua yang ada di rumah. Iya, sobat ngopi yang terkasih, hari-hari ini kita di masa pandemi mungkin ada begitu banyak yang dibatasi ya ungkapan liturgi kita, tapi tetap saja upaya untuk menyanyikan pujian ya. Tapi dalam Ekaristi ya tidak berhenti untuk memuji Tuhan. Santo Agustus mengatakan quis cantat bene bis orat. Siapa yang menyanyi dengan baik, dia berdoa 2 kali. Maka bagaimana di masa pandemi ini juga kita tetap ya memuji memuliakan nama Tuhan dalam Ekaristi, dalam keterbatasan ya. Lebih-lebih sudah boleh misa hari Minggu ya.
beberapa paroki sudah merayakan hari Minggu, merayakan Ekaristi di gereja. Bagaimana semangat untuk memuji nama Tuhan, sungguh-sungguh dari yang terdalam bisa diungkapkan dalam liturgi di dalam peribadatan. Gus kantat bene bis urat, siapa yang menyanyi dengan baik, dia berdoa 2 kali. Ya. Oke, itulah cakep sekali. Oke, Sobat Ngopi, kita tadi udah mendengarkan penjelasan dari Romo Budi. Hal yang menarik, menyanyi, memuji Tuhan itu sama dengan berdoa 2 kali lipat kekuatannya. Jadi tetaplah kita memuji Tuhan dengan menyanyi, tetaplah kita bersyukur dengan setiap lagu-lagu. Terutama pada saat kita mengikuti Ekaristi, jangan malas untuk nyanyi, ikut menyanyi dimanapun Anda, di rumah maupun ataupun di gereja. Ikutlah menyanyi. Oke, saya Louis Lee. Terima kasih. Dan setelah ini kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu yang fenomenal sekali. Oke, sampai jumpa. Dan jolali ngopi cakep sere. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu, kami jadi putra.